telinga yang tuli dibuat Yesus supaya bisa mendengar. Jadi apa yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya itu terlaksana pada masa Yesus. Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 5 Desember 2022, pekan kedua Advent. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 35 ayat 1-10 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17-26. Nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini mengungkapkan sukacita dan kegembiraan ketika Tuhan datang. Gambaran kegembiraan dan sukacita itu diungkapkan dalam bahasa seperti ini. Padang gurun akan bersorak-sorai, padang belantara akan bersorak gembira. Bahkan lebih jauh, di padang gurun akan memancar mata air, dan di padang belantara akan ada sungai yang mengalir. Pada masa itu, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, dan yang tuli bisa mendengar. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita menelusuri dan merenungkan secara lebih mendalam lagi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini, di sana kita akan menemukan bahwa sesuatu yang secara manusiawi tidak akan mungkin, tetapi pada saat Tuhan datang itu menjadi mungkin. Coba bayangkan bagaimana bisa di padang gurun akan muncul mata air, bahkan sungai yang mengalir. Tidak masuk akal dan juga tidak bisa diterima secara manusiawi. Tetapi kalau Tuhan datang, itu bisa terjadi. Itu mungkin. Di sisi lain, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Luar biasa. Dan itu mungkin kalau Tuhan datang. Nah, disinilah letak satu nilai lain yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya adalah optimisme hidup. Nubuat Nabi Yesaya membangkitkan optimisme hidup dalam diri mereka yang menderita, dalam diri mereka yang terbelenggu dengan berbagai macam tantangan, bahkan kesulitan hidup. Saudari dan saudara yang terkasih, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama kemudian mulai terjadi ketika Yesus datang untuk pertama kali. Yang lumpuh bisa berjalan juga terjadi pada masa Yesus, seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Bahkan kalau kita melihat secara keseluruhan kehidupan Yesus, bagaimana Yesus menyembuhkan, mencelikan mata orang buta supaya bisa melihat. Telinga yang tuli dibuat Yesus supaya bisa mendengar. Jadi apa yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya
itu terlaksana pada masa Yesus. Yesus adalah Tuhan, Dia yang datang. Di sisi lain, bacaan Injil juga berbicara tentang bagaimana kelompok orang itu berusaha membawa si lumpuh untuk berjumpa dengan Yesus. Ketika mereka sampai di sebuah rumah, ingin berjumpa dengan Yesus, tapi tidak mungkin karena orang banyak. Apa yang mereka lakukan? Naik ke atap, membongkar atap rumah orang loh, lalu menurunkan si lumpuh tepat di hadapan Yesus. Sebenarnya mau menunjukkan dengan hal ini bagaimana upaya manusia, upaya kelompok manusia yang mau menolong sesamanya yang menderita, yang sebenarnya kelihatan tidak mungkin, tetapi mereka punya keyakinan bahwa bersama dengan Tuhan dalam diri Yesus Kristus, si lumpuh bisa disembuhkan, bisa berjalan kembali. Dan memang mereka alami itu. Saudari dan saudara yang terkasih, kehadiran Yesus memberikan optimisme hidup bagi orang yang menderita, termasuk si lumpuh. Nah, apa pesan bagi kita? Ketika kita saat ini sedang menjalani masa Advent, persiapan menyambut hari Natal, menyambut kedatangan Tuhan. 1-2 poin menjadi pesan bagi kita. Yang pertama, Tuhan kalau Dia datang selalu membawa sukacita. Kehadiran Tuhan dimanapun memberikan sukacita dan kegembiraan bagi manusia, terutama bagi mereka yang menderita. Itu yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, dan itu yang terjadi pada masa Yesus. Yesus adalah Tuhan, maka kehadiran Dia membuat banyak manusia yang menderita bersukacita, termasuk si lumpuh dalam bacaan Injil hari ini. Yang kedua, Tuhan dan kehadirannya memberikan optimisme hidup bagi manusia. Maka kita yang mengikuti Tuhan mesti juga memiliki gaya hidup seperti itu. Seperti Tuhan kita yang selalu memberikan optimisme hidup bagi orang lain, bagi manusia. Maka kehadiran kita seharusnya bisa memberikan optimisme hidup bagi sesama kita, terutama yang menderita. Dan yang terakhir, yang kelihatan mustahil secara manusiawi, tapi kalau itu dilakukan bersama dengan Tuhan, dalam dan bersama dengan Tuhan, yang kelihatan tidak mungkin menjadi mungkin. Saudari dan saudara terkasih, mari kita menjadikan diri kita tanda kehadiran Tuhan yang memberikan optimisme hidup bagi orang lain. Mari kita juga membawa keluh kesah kehidupan kita, kesulitan dan penderitaan kita kepada Tuhan. Yang mungkin kelihatan tidak mungkin sebagai manusia akan terjadi, akan mungkin kalau kita melakukan dalam dan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.